Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran matematika peminatan, kita lanjutkan materi kita setelah perkalian skala dua vektor. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang perkalian skala dua vektor. Yang pertama, jika diketahui komponen-komponennya. Yang kedua, jika diketahui besar sudut antara dua vektornya. Dan yang ketiga, sudah kita pelajari juga sifat-sifat perkalian skala dua vektor. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor ini maksudnya, misalnya ada titik O, kemudian ada titik A. Sebuah pesawat misalnya bergerak dari titik O menuju ke titik A. Anggaplah ini bandaranya, yang titik A ini adanya di udara. Nah, sehingga kita punya pergerakan pesawat itu kita punya vektornya OA, atau kita kasih namanya vektor A kecil. Nah, vektor A ini bisa kita proyeksikan terhadap dasar landasan dasarnya. Nah, anggaplah ini ada sebagai permukaan bumi. Nah, ini lintasan pesawat. Nah, lintasan pesawat ini bisa kita proyeksikan terhadap landasannya yang di bawah. Nah, cara memproyeksikannya itu tarik garis lurus dari titik-titik ujungnya tegak lurus terhadap permukaan tanah. Nah, nggak baca ini permukaan tanah. Jadi ini dari ujung ini kita tarik garis lurus. Nah, ini yang ini juga kalau tegak lurus tentu dia pas di sini. Jadi ini hasil proyeksinya, kalau di sini A aksen. Sehingga hasil proyeksi lintasan pesawat ini adalah OA aksen. Nah, OA aksen. Nah, atau hasil proyeksinya kita beri nama A aksen, vektor A aksen. Atau ini bisa juga nanti, ini kan jarak pesawat di udara, sedangkan ini adalah jarak pesawat di muka bumi. Jadi misalnya nanti kalau ada pesawat jatuh, nah bisa kita perkirakan dia jatuhnya di mana nanti di permukaan bumi. Kalau dia sudah berjalan sejauh berapa misalnya. Jadi bisa nanti kita ketahui di mana dia jatuhnya. Jadi itulah salah satu guna kita mempelajari proyeksi vektor ini. Nah, proyeksi vektor ini terbagi dua. Yang pertama yaitu proyeksi skalar. Proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal ini nanti sama dengan panjang proyeksi. Nah, panjang proyeksi. Nah, mana ada yang panjang proyeksi? Jadi ini kan ada vektor A diproyeksikan terhadap garis dasar kita. Nah, panjang A ini, nah itu namanya proyeksi skalar ortogonal. Jadi panjang vektor A aksen ini disebut dengan proyeksi skalar. Jadi istilah lain dari proyeksi skalar adalah panjang proyeksi. Nah, rumusnya nanti adalah, nah, sebelumnya kita gambarkan lagi ilustrasi di atas. Sekarang kita anggap ini ada vektor A, kemudian ini ada vektor B. Nah, A-nya kita perpanjang sedikit. B ini kita proyeksikan terhadap A, jadi ditarik dari titik ujungnya, garis tegak lurus terhadap A. Nah, sehingga nanti ini hasil proyeksinya adalah B aksen. Maka istilahnya nanti adalah ini proyeksi skalar vektor B terhadap vektor A. Proyeksi skalar vektor B terhadap vektor A. Jadi ini lintasan pesawatnya vektor B, landasan dasarnya vektor A. Jadi proyeksi skalar vektor B terhadap vektor A, nah itu kita simbolkan nanti dengan B terhadap A. Maka itu rumusnya adalah A dot B per panjang A. Jadi kalau proyeksi skalar B pada A, rumusnya adalah A dot B per panjang A. Nanti ada lagi dia kalau misalnya proyeksi skalar A pada B. Kalau misalnya proyeksi skalar A pada B, kita lambangkan dia dengan proyeksi skalar A pada B, jadi A-nya besar, B-nya sebagai indeks. Jadi kalau A pada B misalnya nanti, berarti rumusnya adalah A dot B per panjang
B. Jadi kalau dia pada A, maka dia perpanjang A. Kalau dia pada B, berarti dia perpanjang B. Bisa ya membedakannya? Nah, jadi ini rumus untuk proyeksi skalar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu proyeksi vektor ortogonal. Nah, ilustrasinya sama dengan yang gambar di atas ini, langsung atau kita buat lagi gambar barunya. Nah, jadi ini ada vektor A, kemudian di atas ada vektor B, kemudian B ini kita proyeksikan kepada vektor A, maka hasil proyeksinya, ini dia hasil proyeksinya, kita pakai warna merah. Ini hasil proyeksi vektor B pada A, kita anggap dia B aksen. Nah, kalau proyeksi vektor, tadi kalau proyeksi skalar, dia merupakan panjang dari hasil proyeksinya. Kalau proyeksi vektor ini, sama dia adalah vektor itu sendiri. Jadi ini kan vektor A. Nah, sekarang kalau yang tadi itu panjang vektor A. Kalau proyeksi vektor, nah vektor A aksen itu siapa dia? Jadi ini vektor B aksen itu siapa dia? Apa vektornya pada hasil proyeksinya ini? Jadi beda ya antara skala dengan proyeksi vektor. Nah, rumusnya hampir sama. Jadi kalau proyeksi vektor B pada vektor A adalah kalau B pada A berarti kita lambangkan dengan B A. Rumusnya nanti A dot B per panjang A dikali vektor A per panjang A. Nah, vektor A per panjang A. Nah, apa nih A per panjang A? Itu sama dengan vektor satuan. Nah, ini nanti hasilnya jadinya A dot B per, nah panjang A kali panjang A ini kan sama-sama hasil skalar, jadi bisa dikalikan panjang A kali panjang A sama dengan panjang A dikuadratkan, nah dikali sama vektor A. Jadi ini rumusnya B pada A kalau dia proyeksi vektor. Nah, kalau misalnya nanti dia proyeksi vektor A pada B, maka rumusnya apa? A dot B per panjang, per panjang B kuadrat dikali vektor B. Nah, itu rumusnya nanti. Jadi kalau dia pada B, berarti dia per panjang B dikali vektor B. Nah, itulah proyeksi skalar vektor dengan proyeksi skalar ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonal. Ortogonal itu adalah istilah untuk proyeksi. Nah, untuk membedakan rumus antara proyeksi skala dengan proyeksi vektor, untuk membedakan lambangnya, ini kan sama-sama BA sama BA, AB sama AB. Jadi supaya beda lambangnya, kan ini proyeksi skalar ini sama dengan panjang proyeksi. Jadi kita kalau untuk proyeksi skalar kita kasih lambang panjang. Jadi ini kita kasih seperti tanda mutlak lambang panjang vektor ya. Nah, jadi ini kita kasih ini lah. Jadi kalau dia pakai tanda mutlak berarti dia tuh namanya proyeksi skalar. Kalau dia tidak ada tanda mutlaknya berarti dia proyeksi vektor. Silakan ditandai ini.